Kamis 13 Februari 2014 menjadi hari terburuk bagi pedangdut Dewi Persik. Pasalnya pada hari itu, pemilik goyang gergaji ini dijemput secara paksa oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk menjalani hukuman penjara selama 3 bulan terkait kasus penganiayaan dengan Julia Perez beberapa tahun lalu. Penjemputan terhadap Dewi Persik sedikit dramatis lantaran sempat terjadi keributan antara pihak Jaksa Penuntut Umum dengan orang tua DP. Namun kendati demikian, eksekusi terhadap DP menjadi sangat mudah karena mantan istri Saiful Jamil ini memilih untuk berangkat sendiri ke Kejari dengan menggunakan mobil mewahnya. Apa yang kini dialami oleh DP telah lebih dulu dialami dan dirasakan oleh rivalnya Julia Perez. Namun dibandingkan DP, Jupe justru terlihat lebih tegar dan ikhlas menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Maka seperti inilah ekspresi keduanya saat tiba di rutan Pondok Bambu untuk segera menjalani masa tahanan mereka. Geser dulu biar aku parkir dulu. Parkir dulu. Geser dulu Pak. Mas, geser dulu. Dulu ya. Sini baju pe. Lewat sini. Awas lokan. Sebagai warga negara yang baik, pada dasarnya saya menjalankan putusan yang ada. Harus tenang, orang Pak Tamrin baik, ngetok pintu di rumah, saya udah undang, saya bukain habis sholat isya, jadi silakan duduk, saya siapin minuman, udah. Ditanyain apa kabar Mbak Jupe, alhamdulillah membaik Pak. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang perlu ditakutkan semuanya kalau kita berserah diri kepada Allah. Teman-teman. Jupe, sabar ya. Makasih Lul. Sabar Mak. Thank you. Kuring. Oke, tahan. Langsung maju ya. Masa maju. Bu, tolong dulu. Iya, sebelah sini apa sebelah situ? Ya. Dia jalan sendiri nggak apa-apa, bisa. Jadi jalan sendiri bisa. Mbak Dewi gimana Mbak Dewi? Ini teman-teman dulu. Oke, tenang dulu. Enggak lemes ini, udah apa enggak lemes? Enggak kan tadi anunya kan hanya Tarik. Ya tadi kan dikejari bilang kan udah Dewi DP naik mobil sendiri. Terus tapi ternyata orang kesana orang jaksa tadi kok nggak sesuai, saya ditarik ke tempat mobil tahanan loh. Kan saya kan teroris. Kan saya bukan teroris dan lagi juga saya mentaati hukum. Bukan koruptor, bukan maling. Sangat kecewa nggak, Mi? Pasti. Jadi seperti apa? Bebas. Mas, permisi ya Mas. Maaf nih ya semuanya, maaf. Permisi ya Mas. Udah, Mas. Itu kasihkan dulu. Sorry Mas, kasihan Mas. Ayo masuk. Mas siapanya? Masuk Bu. Iya. Kejaksaan Mas. Kejaksaan. Ya. DP dan Jupe tentu tak menyangka jika di tengah popularitasnya sebagai artis, mereka harus merasakan dinginnya tembok penjara. Tentu tak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri selain mengikuti proses hukum yang ada. Namun tampaknya keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada DP masih sulit diterima oleh akal sehatnya sendiri. Ia masih dibuat bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada 2 pelaku kejahatan dalam satu kasus yang sama? Dan bagaimana mungkin ada 2 pelaku yang dihukum dalam kasus yang sama pula? Ya,
Meski pertanyaan dan rasa tidak terima begitu membelenggu hati seorang DP, namun ia berusaha ikhlas menjalaninya. Begitu halnya dengan Jupe. Dengan kalem, Jupe mengungkap bahwa ia siap untuk menjalani putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Secara mental, DP dan Jupe pun tampak siap. Nggak perlu kesiapan mental, yuk siap. Kalau nggak siap, nggak kesini. Sorry, kalau nggak siap saya nggak mungkin berangkat sendiri ke Kejari. Kalau nggak siap saya nggak mungkin juga minta kepada Kejari untuk jangan paksa saya karena saya datang di sini mentaati hukum yang berlaku dan saya bawa mobil sendiri. Nggak apa-apa, sudah. Mami saya bilang, nak kamu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Terus kata abang bilang, ya kalau terus eyang saya bilang ya kalau kita balik lagi ke cerita Nabi Yusuf kan dia didengki toh mas sampai dimasukin ke ini sampai iya kan ceritanya, tapi kan kita melihat pada akhirnya ini bukan sebuah cerita yang akhir, ini ibaratnya cobaan ujian Allah untuk saya. Dan saya cuma yakin bahwa Tuhan itu tidak tidur. Bukan berarti saya adalah siapa dan siapa, bukan. Selama saya memang seseorang yang nggak punya niat ingkar, niat untuk menyakiti hati orang, insya Allah mereka semuanya itu yang punya uang, merasa berkuasa, yang bersatu ini dan itu tetap ada balasannya. Harus yakin jodoh itu di tangan Allah, bukan jodoh di tangan oknum loh. Kalau misalkan ibaratnya Dewi Persik sudah punya orang lain, ya jangan dipaksa-paksa. Gitu loh, ini kan karena cinta kan. Loh kalau saya nggak cinta ya Allah jadi paksa-paksa. Secara mental, Bismillah semuanya. Serahin kepada Allah, segala sesuatu itu atas izin Allah. Dan saya di sini pun saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Jari bahwa kesepakatan kita bersama semuanya sudah terlaksana, bahwa sebagai warga negara yang baik saya siap melakukan perusahaan tersebut. Hukum tampaknya sudah berlaku adil pada Dewi Persik dan Julia Perez. Pasalnya, kasus penganiayaan yang terjadi beberapa tahun lalu ini ternyata membuat keduanya terjeblos ke dalam penjara. Bahkan, Jupe dan DP juga dieksekusi atau dijemput secara paksa di kediaman mereka oleh pihak jaksa penuntut umum. Penjemputan secara paksa yang dilakukan oleh jaksa kepada DP dan Jupe terlihat berbeda. Jika Jupe tampak begitu tenang, DP justru begitu memperhatikan keterkejutannya dengan kedatangan para jaksa di rumahnya. Namun sebisa mungkin, DP menampakkan wajah penuh ketenangan yang seolah-olah tidak stres karena akan menjalani masa tahanan. Sebelum pergi meninggalkan rumahnya, DP sempat bernarsis ria dengan berfoto-foto. Bahkan, DP memilih untuk menyetir mobil sendiri. Kanan kapan lagi? Sebelah kanan kapan lagi? Mbak, sebelah sini Mbak. Wis. Mbak. Promosi juga ini mobil. Ini buat hati-hati kan juga. Nah, Mbak, pikirin aja Mbak. Ya pokoknya ini Mbak, ini enggak. Hati-hati ya. Mbak, coba dulu aja. Anterin ya. Tapi bukan rokok. Nek misalnya masuk jengkel aku, kok pacarku cemburu. Iya, bukan aku bukan nggak masuk, saya tuh sekarang Dewi hati-hati Mbak ya. Iya mas, makasih. Pakai safety belt, Mbak. Mbak yakin mau mobil sendiri Mbak? Enggak. Ini ingin menunjukkan hubungannya. Kejauhan, Mbak, kejauhan, Mbak. Terus, Mei, parkirin, Mei. Terus. Oh. Mundur dikit lagi. Mbak Dewi, hati-hati Mbak Dewi. Bentar, tahan. Yuk, Mbak Dewi, hati-hati. Yuk, jalan yuk. Yuk, Mbak Dewi, dadah. Dadah, yuk. Kan kalau saya tadi itu nggak boleh berangkat sama keluarga besar karena satu, saya masih pakai daster, saya pakai daster maju Mbak.
Ayo, tetap ayo. Saya pakai daster sambil pakai sepatu ya. Saya harus pakai daster, saya lagi pakai daster. Kedua, saya juga kan kalau itu jam 12 siang, saya baru bangun tidur, belum pakai, ibaratnya ya saya nggak kaget tuh lihat orang tua mas nggak pakai bra, gak apa aku mau dulu apa gitu, rame-rame, terus kayak gini. Terus kemudian kita minta surat perintahnya mana dari MA. Ternyata surat perintahnya itu kita dapatnya tahunya pun itu tidak ada pemberitahuan. Tidak tahu ada kejaksaan. Terus saya disuruh langsung mau dibawa. Lo otomatis pihak keluarga kan, lo ini apa-apaan dengan Thomas? Lah tiba-tiba pihak kejaksaan bawa kis lagi, kok gak bawa teman-teman semua sih? Jangan kis aja dong biar adil, bawa semua. Sekarang Jupe sudah agak membaik dan memang betul apa kata Pak Kardit bahwa kedatangan kejaksaan sudah kami sepakati sebelumnya. Bahwa pada tadi malam bahwa pintu saya terbuka buat kejaksaan dan saya sudah siap. Baru 1 hari DP mendekam di dalam tahanan rutan Pondok Bambu. Entah apa saja yang DP lakukan selama di dalam tahanan. Mungkin meratapi nasib, atau mungkin melakukan banyak hal positif seperti yang Jupe lakukan saat di tahanan dulu. Namun DP mengaku tak memiliki persiapan apa-apa untuk tinggal selama 3 bulan di balik jeruji. Sambil meratapi ketidakadilan yang dialaminya, DP akan menunggu keajaiban datang hingga dirinya bisa terbebas dari jeratan. Barang-barang kalah, nggak perlu bawa barang-barang. Emang di situ mau ngapain mas? Nggak ada lah di situ ya. Udah cukup intinya satu. Intinya karena mereka terlalu sayang sama saya biar saya nggak ke Mesir. Kedua, ada apa dengan cinta kan gitu tuh mas? Ya nggak apa-apa ya kalau dia udah gitu aja. Ya, Mbak. Kita tetap akan ke Komnas. Kita tetap akan jurisprudensi bagaimanapun itu. Misalkan dibilang PK itu lama loh, mungkin Dewi Persik udah keluar, PK masih jalan, bodoh amat bodoh, terus maju pantang mundur. Berarti akan mengajukan PK ya Mbak? Udah inkrah dong, makanya itu mas kenapa gak lakukan? Kan seolah-olah ini kasus ini diadakan lagi toh. Gak usah dibayangkan, yang dibayangkan tuh mas saya gini. Yang dibayangin hotel aja. Iya, yang dibayangin sama saya tuh gini mas. Loh jangankan di jeruji itu, saya dulu pertama kali datang di Jakarta tidurnya cuman gak pakai kasur ya mas, pakai triplek kanan kiri mas. Gitu loh. Jadi buat saya adalah satu, kalau misalkan saya tidak menemukan sebuah jawaban atas sebuah kebenaran, saya yakin tidak semua aparat keparat, tidak semua instansi hukum atau penegak hukum keparat, tidak semua ya, perlu digarisbawahi. Jadi di situ pasti ada sebuah keadilan untuk saya. Tunggu.